Hai Talenta People. Oke, ketemu lagi sama saya Titi Tata, coach pengembangan diri berbasis genetika. Hari ini saya mau sharing tentang sebuah investasi. Apakah teman-teman semua punya investasi? Bisa bentuknya liquid, bisa bentuknya aset, emas atau apapun. Nah, bagaimana kita mengelola investasi kita itu yang sangat penting. Saya punya tips 5 kepribadian dan bagaimana cara mengelola investasi berdasarkan kepribadian kita. Ini dia. Oke, Talenta viewers, sekarang saya mau ke potensi genetik yang pertama, yaitu S, yaitu sensing. Gimana sih orang-orang sensing menjalankan investasinya? Tipenya sensing ini ulet, kemudian siap capek, rajin, dan ini biasanya dia cocoknya itu menjalankan investasi yang dia banget menjalaninya. Jadi bukan jalankan orang lain atau misalnya dia melihat suatu investasi. Jadi kalau memang kamu potensi genetiknya sensing, sebaiknya kamu mendalami apa yang sudah kamu kerjakan, kemudian kamu benar-benar mendalam. Karena ketika bisnis-bisnis yang dikelola atau investasi yang diletakkan oleh sensing, dia biasanya tahu banget di dalamnya. Misalnya sensing ini punya bisnis atau investasi di bisnis makanan, kita bisa 100% yakin bahwa makanan ini pasti enak banget karena sensing itu orang yang memang mendalam dan rajin dan selalu tahu apa yang dia kerjakan. Tipe kedua adalah T, thinking. Thinking yang kritis dan jeli terhadap resiko biasanya lebih menyukai investasi dengan resiko yang minim dan terukur, karena thinking selalu jeli ya, dia menghitung semua segala sesuatu. Nah, pilihannya kalau kamu memang potensi genetiknya thinking, bisa berinvestasi yang konservatif seperti properti, kemudian deposito, reksadana pasar uang, dan obligasi yang pasti ini membuat investasinya lebih aman walaupun gain atau perputarannya mungkin tidak sebesar investasi lain tapi aman. Nah, thinking juga menyukai bisnis dengan low production cost, namun menitik beratkan pada skill manajerial yang baik karena melibatkan banyak pekerja. Jadi kalau kamu memang potensi genetiknya thinking, kamu mending cari yang benar-benar kamu bisa prediksi keuntungannya berapa. Oke, potensi genetika yang ketiga adalah I atau intuiting. Kalau kamu potensi genetiknya intuiting, maka biasanya kan kamu punya kecenderungan untuk visioner ya, melihat apapun yang ke depan lebih baik. Dan biasanya investasi yang berjenis jangka panjang lebih cocok buat kamu. Dan bisnis yang dibangun menitik beratkan pada kualitas produk yang tinggi dan cenderung anti mainstream karena intuiting selalu bisa memprediksi hal-hal yang baru. Potensi genetik keempat adalah F atau feeling. Kalau kamu punya potensi genetik feeling, biasanya kan kamu perasa dan bisa menghandle banyak orang dalam genggamanmu. Untuk itu, biasanya untuk investasi yang berjenis high risk, high gain atau semakin resiko tinggi, semakin juga dapat keuntungan yang banyak, ini paling cocok buat kamu. Karena tidak selalu kamu tuh suka hal-hal yang ribet. Dan biasanya tipikal feeling ini cenderung menyukai investasi yang dipercayakan pada orang lain. Tentunya orang lain yang sangat dia percaya. Dan ketika membangun bisnis, memelihara komunikasi dan hubungan baik, itu adalah hal yang bisa kamu pakai untuk memantapkan bisnis kamu. Nah, tipe terakhir adalah I atau insting. Kalau kamu orang-orang insting, sudah pasti ya, kamu punya kecenderungan untuk rela berkorban dan suka membantu orang lain. Nah, maka tipe investasi yang terbaik buat kamu yang punya tipikal genetika insting adalah di bidang-bidang kemanusiaan. Jadi kamu bisa menyatu dengan bidang-bidang bisnis yang berbau lingkungan ataupun bergerak pada perbaikan dunia atau bagaimana ada misi-misi kemanusiaan di dalam bisnis itu. Oke, itu tadi ada 5 cara berinvestasi dan berbisnis sesuai potensi genetik kamu di bidang sensing, kemudian thinking, intuiting, kemudian juga insting dan feeling. Selamat meningkatkan potensi kamu dan terus mencoba.
lepaskan diri kamu menjadi potensi satu hebat dan sukses.